Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Herianti dengan NIM C1C023049. Hari ini saya akan membahas materi mengenai cara menghitung pajak, norma perhitungan, dan cara menghitung pajak menggunakan norma perhitungan. Masuk ke materi yang pertama mengenai cara menghitung pajak. Yang pertama ada cara menghitung PPN. Untuk menghitung PPN, kita harus menggunakan rumus yaitu tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak atau DPP atau 10% dikali DPP. Agar lebih mudah memahami penggunaan tarif tersebut, berikut ada contohnya. Contohnya itu, Eka merupakan PKP yang menjual BKP pada PT Indah dengan harga 20 juta, maka PPN yang perlu disetorkan adalah PPN terutangnya kan ada 10% dikali 20 juta sama dengan 2 juta. Jadi PPN 2 juta menjadi pajak keluaran yang dipungut PT Eka dari PT Indah adalah 2 juta. Yang kedua ada cara menghitung penghasilan bersih. Penghasilan bersih adalah penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya pengurang yang terkait dengan pekerjaan, seperti biaya jabatan, biaya iuran, dan biaya lainnya yang diperkenankan oleh Undang-Undang Perpajakan. Selanjutnya yang ketiga ada menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Setelah menghitung besaran penghasilan bersih selama 1 tahun, cara menghitung pajak penghasilan selanjutnya adalah mengetahui penghasilan tidak kena pajak atau PTKP untuk mencari penghasilan kena pajak atau PKP. PTKP adalah batas minimum penghasilan yang bebas dari pajak. Wajib pajak yang penghasilannya sama dengan atau kurang dari PTKP tidak perlu membayar pajak penghasilan. Tarif PTKP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010 di tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah. 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Yang keempat, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Selesai menghitung PTKP, cara menghitung pajak penghasilan yang berikutnya adalah mengetahui tarif penghasilan kena pajak atau PKP-nya. Anda harus menghitung berapa penghasilan bersih selama setahun. Perhitungan tarif PKP diperoleh dari pengurangan antara penghasilan bersih dengan PTKP. Terdapat biaya jabatan sekitar 5% dari penghasilan bruto dengan tarif maksimal sekitar 6 juta per tahun untuk pegawai tetap dan maksimal sekitar 2.400.000 per tahun untuk penerima pensiun. Berikut ini cara menghitung pajak penghasilan untuk komponen penghasilan kena pajak. Penghasilan bersih sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya jabatan per usaha. PKP sama dengan penghasilan bersih dikurangi PTKP. Yang kelima ada menghitung pajak penghasilan atau PPH. Setelah mengetahui besaran PKP, kemudian tentukan persentase perhitungan pajak penghasilan atau PPH yang diterapkan dan ketentuan sebagai berikut. PKP kurang dari 50 juta dikenai tarif sebesar 5%, PKP antara 50 juta sampai 250 juta dikenai tarif pajak sebesar 15%, PKP antara 250 juta sampai 500 juta dikenai tarif pajak sebesar 25%, PKP di atas 500 juta dikenai tarif pajak 30%. PPH yang wajib dibayarkan dalam periode 1 tahun diperoleh dari perkalian antara PKP yang sudah diperoleh dengan persentase sesuai ketentuan. Lanjut ke materi selanjutnya mengenai norma perhitungan. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPH pasal 25 atau 29 terutang. Norma perhitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran PPH terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Dasar hukum norma perhitungan neto ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan pada pasal 14 dan dijelaskan lebih dalam di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
Nomor 17 Tahun 2015 tentang norma perhitungan penghasilan neto. Syarat wajib pajak untuk menggunakan norma perhitungan ini adalah yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahunnya kurang dari 4,8 miliar, wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali jika bersangkutan memilih penyelenggaraan pembukuan. Jika lebih dari 4,8 miliar, wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan penerimaan atau memperoleh penghasilan tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final. Menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Norma perhitungan pajak penghasilan terdiri dari yang pertama, ada norma perhitungan umum yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas peredaran brutonya setahun kurang dari 4.800.000. Yang kedua, ada norma perhitungan khusus bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Syarat penerapan norma perhitungan adalah sebagai berikut. Yang A, wajib pajak adalah orang pribadi yang memilih menggunakan norma perhitungan diwajibkan memberitahukan kepada KPP setempat seterlambatnya akhir bulan Maret dari akhir tahun yang bersangkutan. Yang B, penghasilan neto dihitung dengan mengalihkan angka persentase yang tercantum dalam norma dengan jumlah peredaran usaha atau penghasilan bruto dari pekerjaan bebas setahun. Biaya-biaya tidak lagi diperkenakan untuk dikurangkan. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto masih diperkenankan untuk dikurangkan dengan PTKP. Yang C, bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu usaha, maka perhitungan penghasilan netonya harus dikendalikan dengan memperhatikan masing-masing jenis usaha dan tempat usaha. Sesudah itu penghasilan neto tersebut dijumlahkan. Masuk ke pembahasan terakhir mengenai cara menghitung pajak menggunakan norma perhitungan. Contoh soalnya itu seorang wajib pajak baru memiliki usaha sebagai pedagang eceran bahan makanan di Jakarta. Penjualan dalam 1 bulan diperkirakan sebesar 15 juta. Ia menikah dan mempunyai 2 orang anak. Besarnya pajak penghasilan pasal 25 yang harus dibayar sebagai angsuran dalam tahun berjalan dihitung sebagai berikut. Jumlah peredaran setahun sama dengan 12 dikali 15 juta sama dengan 180 juta. Persentase penghasilan menurut norma kode 62320 sama dengan 25%. Penghasilan neto setahun yaitu 25% dikali 180 juta sama dengan 45 juta. Penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak sama dengan 45 juta dikurang 19.360.000 sama dengan 25.640.000. Pajak penghasilan yang terutang sama dengan 5% dikali 25.640.000 sama dengan 1.282.000. Pajak penghasilan pasal 25 yang harus dibayar adalah 1/12 dikali 1.282.000 jadi 106.833 rupiah. Baik teman-teman, sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.